Itu yang saya khawatirkan dari pasangan profesional di kota besar adalah they don't have time to discuss. Ya, kalau di Indonesia orang selalu bilang pernikahan itu bukan cuma antara dua orang, tapi pernikahan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Di belakang keberatan-keberatan ini kadang-kadang tersembunyi konteks pergumulan yang panjang. Baca Alkitab, yang satu pingin yang pagi, yang satu pingin yang malam. Nah gimana gitu Pak untuk menghadapi perbedaan yang kayak gitu Pak? Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menikah dan menderita. Orang itu boleh menikah kalau udah mapan gitu ya. Yusuf mau menikah dengan Novia, implikasi finansialnya apa? Itu jangan dipahami bahwa Novia itu mata duitan, tidak begitu. Sejauh mana ya kita bisa berkompromi dengan perbedaan tersebut? Jadi the best for office, the rest for family. Selamat datang di Truth and Love Podcast Gary Kebonjuruk dalam segmen Suara Hati Gembala. Hari ini kami akan berbincang-bincang dengan Gembala Sidang kami, Pendeta Antonius Un. Selamat sore Pak. Dan hari ini saya, Ega, ditemani dengan Irena, lalu ada Yusuf dan juga Novia. Dan kami akan berbincang-bincang dan bertanya lebih banyak mengenai arahan bagaimana kami bisa mempersiapkan juga gitu ya untuk pernikahan kami ke depannya. Ya mungkin langsung aja Pak Un mau bertanya, karena ketika kami menikah gitu ya, kalau di Indonesia orang selalu bilang pernikahan itu bukan cuma antara dua orang, tapi pernikahan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain gitu kan ya Pak. Dan bagaimana ya Pak, ketika mendengar itu, ketika mempertimbangkan itu, sebenarnya seberapa penting sih restu orang tua itu di dalam sebuah pernikahan? Dan mungkin gimana nih Pak kalau ada kasus di mana mungkin salah satunya tidak menyetujui relasi kami sehingga akhirnya restu itu tidak ada, apakah memang sebaiknya tidak menikah atau bagaimana Pak? Ini adalah pertanyaan yang bagus, juga satu pertanyaan yang tidak mudah. Kenapa? Karena kita di timur ini peran orang tua atau posisi orang tua sangat penting. Jadi kalau kita mengatakan bahwa katakanlah kita berkata, oke, sudah di atas umur 18 sesuai dengan undang-undang kan bisa jalan sebenarnya kan. Tetapi pada faktanya di dalam pernikahan, pemberkatan nikah atau acara wedding itu kita seperti ada hal yang kurang ketika orang tua tidak datang misalnya dan seterusnya. Tetapi kita tidak mau jatuh ke dalam satu dukungan mutlak atau penolakan mutlak terhadap peran orang tua. Artinya begini, kita perlu melihat apa sebenarnya poin daripada ketidaksetujuan mereka. Misalnya mereka tidak setuju karena hal-hal yang bukan bersifat mutlak di dalam firman Tuhan. Nah itu kita tidak bisa sepenuhnya mengatakan bahwa kita setuju. Karena yang mereka tidak setuju misalnya, dia lebih kepengen Ega menikah sama si A misalnya, bukan Iren. Ternyata itu bukan hal yang sebenarnya perlu gitu. Nah, berarti kita mikir ya, apakah itu kita harus setuju gitu di dalam keberatan yang disampaikan oleh orang tua. Tapi juga ada hal yang mungkin dia melihat secara realistis, secara wajar. Contoh ya misalnya, seorang pria dia akan menikah dengan seorang gadis yang buta. Sebenarnya ini kan tidak melanggar firman. Tetapi secara realita kan tidak mudah. Bagaimana kamu membangun karir, mengurus anak, sedangkan istrimu sendiri tidak bisa masak karena dia kondisinya buta misalnya. Nah, jadi ada hal-hal yang kita nanti bagi menjadi beberapa macam. Keberatan yang memang sesuai dengan firman. Keberatan yang sebenarnya tidak melanggar firman tetapi realistis. Realistis itu misalnya contoh yang lain selain tadi, misalnya kondisi yang sulit. Misalnya juga istri itu adalah seorang yang jauh lebih tua dan janda. Ini kan tidak mudah. Dia membawa anak, misalnya si ibu ini. Anak ini dia membawa katakanlah 4 anak. Lalu pertanyaannya adalah apakah si pria bersedia nanti gaji dia akan langsung diberikan kepada 4 anak yang bukan anak dia. Kedua, nanti kalau dia sudah punya anak sendiri, apakah dia bisa adil kepada anak yang bukan anak dia? Nah, ini sebenarnya memang tidak langsung bertabrakan dengan firman Tuhan. Kalau misalnya ibu itu suaminya sudah meninggal, lalu kemudian dia juga orang percaya.
Lalu yang ketiga, yang sudah pasti, misalnya kalau mereka selisih si perempuan lebih tua 20 tahun. Bagaimana dengan kebutuhan seksual? Si pria masih begitu menggebu-gebu, si wanita menuju kepada masa redup secara seksual. Nah ini berarti apa? Berarti menciptakan peluang untuk menuju kepada perselingkuhan. Bahaya. Nah, jadi keberatan pertama adalah keberatan yang sesuai dengan firman. Keberatan kedua yang tidak langsung berkaitan dengan firman, tetapi adalah hal-hal yang sifatnya realita hidup yang mesti dihadapi. Nah, yang ketiga adalah keberatan-keberatan yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak rasional. Jadi di sini kita bedakan keberatan-keberatan orang tua ini. Tidak sesuai dengan firman, tidak rasional nih. Kita susah terima. Misalnya, contoh, asumsi mengatakan bahwa kalau menikah dengan hamba Tuhan akan menderita hidupnya. Ini kan belum tentu begitu. Lalu kemudian ya, si orang tua dari keluarga perempuan dia sangat keberatan. Wah, saya tidak mau kalau anak saya menikah dengan hamba Tuhan. Karena hidupnya akan menderita. Memang ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang hidupnya menderita. Tapi itu kan generalisasi. Tidak semua begitu. Jadi kita bedakan keberatan-keberatan ini dan kita coba gali. Nah, kita juga sebagai anak perlu memahami konteks daripada orang tua. Keberatan. Di belakang keberatan-keberatan ini kadang-kadang tersembunyi konteks pergumulan yang panjang. Misalnya contoh, si ibu pernah trauma berpacaran dengan tentara. Sehingga sekarang dia itu sangat anti kalau anak gadisnya menikah dengan tentara. Apapun penjelasannya bahwa 10 pendeta dia nggak akan terima. Kenapa? Karena itu mendalam. Nah, dia sebenarnya perlu dikonseling mamanya. Karena dia sudah masuk ke dalam luka batin yang menyebabkan dia mengeneralisasi semua tentara tidak beres. Padahal ada juga banyak tentara yang baik. Lalu dia bilang pokoknya sampai mati gue digorok leher tidak akan setuju. Anak gue nikah sama tentara sampai mati. Wah ini kan susah kan. Nah lalu kalau kita tidak memahami konteks pergumulan dia akan terjadi keributan yang sifatnya itu superficial di permukaan. Padahal kita tidak memahami bahwa trauma dia itu sebenarnya sangat pahit. Mama kenapa sih gak setuju? Dia kan orang percaya, dia kan anak Tuhan, dia kan cinta Tuhan. Dia tanggung jawab, dia kan karirnya juga baik. Apa dong? Apa dia sayang orang tua? Apa dong alasannya? Nah si mama kalau dia cerita, anaknya lebih ngerti. Kalau dia gak cerita dan itu sesuatu masa lalu yang dia sembunyikan. Lebih sulit lagi. Anak itu mengerti. Kenapa sih? Apa alasannya? Terus tanya sama papa, gimana nih pak? Gua gak ngerti mama lu aneh. Nah tambah lagi kan? Tambah lagi sehingga di sini menjadi dua kekuatan yang berlawanan dengan mama. Nah ini hal-hal yang perlu dikomunikasikan, didiskusikan, coba kita mengerti gitu. Jadi kalau keberatan yang sesuai dengan firman Tuhan yang berarti kita perlu menghargai misalnya apa? Mereka tidak setuju karena mau nikah dengan orang yang beda iman. Ya kan? Itu berarti kita sudah tidak bisa jalankan keberatan. Keberatan yang secara rasional realistis itu perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menikah dan menderita. Itu tidak ada. Jadi perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang mereka tabrak gitu. Tabrak akhirnya apa? Misalnya dia cowoknya aja nggak beres begitu kok. Memang dia si Kristen. Tapi coba lihat aja 3 tahun sudah 15 kantor masuk keluar. Ya ini bahaya kan? Lalu nanti abis ini dia sudah ganti kantor, besok ganti istri. Nah karena dia nggak ada hal yang tidak beres. Karena ini memang dia anak Tuhan, memang dia ini tetapi secara rasional realistis ini bermasalah. Nah itu kita lihat di situ komunikasi itu sehingga kemudian ya tentu kita mengharapkan bahwa kita benar orang tua benar itu paling ideal sehingga pernikahan kita itu pemberkatan dan atau ada syukuran itu kita melewatinya dengan perasaan yang bahagia. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, mungkin pertanyaan follow up dari situ Pak. Terkadang ketika ada konflik seperti itu, ada mungkin perbedaan dan mungkin kita setelah menelaah lebih lanjut, oh ini bertentangan dengan firman Tuhan dan ini bukan sesuatu yang mungkin setelah dipertimbangkan, oh ini sepertinya itu sesuatu yang kami harus mempertahankan pendapat kami gitu untuk oh ya kami ingin maju ke jenjang berikutnya. Di situ ada potensi konflik dengan orang tua, di situ ada potensi hubungan retak mungkin dengan family dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana ya Pak? Ada nasihat nggak untuk bagaimana ya kami bisa menjaga relasi kami, bagaimana berusaha untuk mungkin tetap menghormati mereka, berhubungan bagaimana menjaga relasi tersebut dan mungkin nasihat Alkitab kalau ada bagaimana cara kami bisa menjaga relasi kami dengan orang tua dan tetap menghormati mereka. Pada prinsipnya Alkitab kan mengatakan hormat.
Hormat itu tidak berarti kita taat 100%. Yang kita taat 100% itu Tuhan. Hormat itu artinya di dalam konflik kita tidak boleh ofensif. Defense ya. Bertahan, diam. Kita dimaki, diam. Karena bagaimanapun mereka orang tua atau mertua kita. Yang tetap kita memelihara harapan untuk hubungan itu pulih. Jadi jangan pernah balas. Ya, dia marah. Teman saya itu seorang hamba Tuhan menikah dengan pasangan yang berbeda suku. Dan mamanya, saya kalau tidak salah papanya sudah tidak ada, mamanya itu sangat keberatan kepada hubungan itu. Dia bilang sama mamanya, kalau saya pernah jadi anak yang tidak beres, mama usir saya keluar. Tapi kalau hal ini mama usir saya tidak keluar. Dan akhirnya mamanya itu bisa mengerti. Kenapa dengan suku tertentu mama tidak setuju, suku tertentu mama setuju. Padahal sama-sama berbeda. Oke, kalau saya nikah sama orang Jepang mama setuju enggak? Kan sukunya berbeda juga. Kalau sama orang bule misalnya atau orang Korea, kan sukunya berbeda juga, bukan suku yang sama. Sama juga misalnya baik orang Tionghoa, baik orang Batak misalnya. Memang di dalam podcast saya yang sebelumnya tentang mencari pasangan hidup, saya juga ada bicara bahwa perbedaan suku itu tidak boleh dianggap remeh. Tidak boleh dianggap remeh. Karena itu kita sama orang bule saja, orang barat itu sudah beda banyak sekali. Jadi perbedaan suku itu bukan soal sukunya, tapi konten perbedaannya itu yang menjadi isu. Bukan sukunya lalu kita label, oke pokoknya saya nggak mau dengan suku lain. Tapi konten perbedaannya, misalnya orang barat yang lebih cenderung bebas. Anak-anak itu boleh panggil papa mama, panggil nama. Sama kita timur sudah, ini kita udah ribut nanti. Mana bisa lu panggil papa lu pakai nama gitu. Nah, jadi bukan soal sukunya tetapi konten perbedaannya. Jadi di situ kita memelihara, jangan ofensif, jangan balas ya, kalau dimaki kita diam saja. Kita terima, enggak apa-apa kita terima. Mama keberatan kita terima, ini keputusan kami, kita tempuh. Seorang teman itu dia punya mertua itu tidak terima pernikahan mereka. Mereka tetap datang ke sidang. Sekalipun waktu datang keluarga laki dipersiapkan hatinya, itu kan perempuan yang tidak setuju. Keluarga laki dipersiapkan hatinya, waktu mereka datang ke dalam rumah keluarga perempuan itu, mereka dimaki, mereka terima. Jadi keluarga lakinya dipersiapkan hatinya. Gak apa-apa, dimaki diterima sampai diusir mereka terima. Tapi kemudian nanti ketika sudah punya anak atau bagi orang tua sudah punya cucu, kan hubungan jadi lebih cair. Gitu, mereka datang lagi, papa, mama, gimana ini darah daging papa mama sini. Suka atau enggak suka. Akhirnya sudah misalnya mamanya duluan nangis, ya kan udah peluk cucunya. Sudah cucunya di situ ya. Emak atau oma ya. Aduh nangis mamanya. Sudah papanya datang ikut nangis ya sudah. Nah, kalau kita sudah terlalu ofensif di dalam konflik itu, berarti kita sendiri menutup pintu untuk pemulihan hubungan itu. Jadi kita jangan ofensif. Kita ya sudah kita terima saja. Apa inilah paket daripada resiko kita menjalin hubungan ini kan. Oke. Terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Mungkin dari saya pertanyaan terakhir gitu ya Pak. Karena ini mungkin follow up dari situ juga. Mungkin kalau ini bukan konflik di depan, tapi mungkin bisa ada potensi konflik di akhir gitu Pak. Karena ini juga mungkin jadi pergumulan saya dan Irena mengenai orang tua mungkin yang belum percaya gitu kan ya. Dan kalau menginjili kadang suka sungkan, suka takut. Nanti kalau menginjili konflik gimana gitu kan Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak? Mungkin kita sebagai mungkin sebagai anak dan sebagai mantu nanti ke depannya, gimana cara kita bisa juga berbagian dalam penginjilan, gimana cara masuknya, dan kalau ada konflik yang timbul dari sana, bagaimana kami bisa menanggapi itu mungkin Pak? Kan Tuhan Yesus bilang bahwa Nabi tidak dihormati di tempat asalnya. Jadi kalau saya sendiri selalu melihat bahwa penginjilan keluarga itu kita tidak boleh memutlakkan kita sebagai agen tunggal. Jadi mungkin Yusuf yang sama Novia sudah menikah nginjili keluarga Ega. Ega sama Irena menginjili keluarga mereka ya. Jadi kalian tuker-tukeran. Itu kenapa? Mereka cenderung lebih sungkan sama orang asing. Ya misalnya apa? Misalnya kalau terhadap sama kita mereka lebih gampang nolak. Kalau orang asing datang. Jadi biasanya kita lihat momen sakit. Nanti saya bawa pendeta ya doain. Itu boleh nggak? Kalau orang sakit kepengen sembuh masa nggak boleh. Nah, contoh yang gitu. Jadi orang lain datang. Jadi itu salah satu strategi kita juga untuk memperkecil konflik. Nah, lalu peran kita di rumah apa? Peran kita di rumah adalah menjaga kesaksian. Sehingga mereka itu waktu didatangi pendeta atau teman untuk menginjili itu lebih smooth.
gitu. Lebih smooth itu. Nah itu yang Pak Michael Dansford dalam seminar mengenai penginjilan itu kan dia sampaikan. Kalau dia datang lalu menginjili, mama ndak suka ya paling banyak dia dimaki. Ya kan? Tapi ya sudah dia orang lain kan. Tapi kalau kalian dimaki dan seterusnya, itu kan hubungan bisa jadi ndak mudah. Gitu. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Oke Pak, mungkin kalau dari aku dari follow up yang tadi nih Pak, dengan cara pandang ke kekristenan gitu. Nah gimana kalau kita bisa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang untuk jadi pemimpin kerohanian di dalam keluarga, dan gimana juga kita sebagai seorang istri untuk bisa menjadi mendidik anak-anak di dalam kristenan gitu, kira-kira apakah ada caranya gitu Pak? Baik, jadi memang saya juga bicara ini di beberapa sesi-sesi terakhir ya di berbagai kesempatan. Kita ini juga konseling terakhir ini juga saya ngomong di persiapan pernikahan. Kita ini agak kurang fair tuh begini. Kalau kalian di kantor, kan kalian harus beri terbaik untuk misalnya Yusuf, kamu disuruh nangani HRD, kamu mesti beresin nih karyawan yang cuti terus. Novia misalnya kamu beresin nih ya pembukuan. Lalu kan kalian pakai yang terbaik kan. Lalu jadi the best for office, the rest for family. Jadi akhirnya kita di rumah itu nggak pernah, misalnya kamu membaca untuk pekerjaan kamu sama membaca untuk pendidikan anak, mana coba? Jadi akhirnya memang kita selalu kalah terus di rumah tangga ini. Rumah tangga kita kalah terus, kenapa? Karena kan kita give the rest. Sudah sisa-sisa, sudah tenaga sisa. Saya di dalam beberapa konseling terakhir saya tanya sama mereka, oke, kita simulasi. Ya, simulasi. Kalian berdua kantor di CBD, ya Sudirman Tamrin Pancoran, Gatot Subroto, lalu kamu tinggal di Cengkareng. Kalau kita Kebon Jeruk daerah barat ya. Kamu sampai rumah jam berapa? Kamu sampai rumah jam 8. Ideal masih masak? Nggak mungkin, ya kan? Berarti Gojek. Oke. Lalu Gojek, manis segala macam, 8:30 duduk makan di meja makan berdua ngobrol. Pertanyaannya, ngobrol berat atau ngobrol ringan? Pasti ngobrol ringan. Ngobrol ringan itu kebanyakan gosip kantor, betul lah. Nah, temanku ya dapat tiket ke Turki murah loh, 2 juta lebih. Ya, temanku tahu nggak? Ya, mamanya gini, wah, ya dan gosip kantor. Sudah nggak mungkin kamu bahas masalah, bahas dosa dalam hubungan kalian, bahas konflik. Nah, lalu kapan? Pertanyaannya itu adalah kapan? Kapan misalnya kalian baca buku tentang pendidikan anak lalu diskusi serius itu kapan? Nah lalu karena itu berarti mesti set waktu Sabtu Minggu. Kamu pagi ya, kamu nyetir kah, mau angkutan umum kah, kamu sudah bangun pagi sudah pikiran jam mesti jalan. Ya kan? Jam mesti jalan. Nah itu sebenarnya saya bilang saya agak sedikit berbeda dalam hal ini dengan kalian yang profesional. Karena saya sama istri waktu diskusi panjang. Banyak karena dia tidak bekerja, saya tidak harus masuk pagi. Ya saya berkantor juga tapi kan udah harus strict jam 8 misalnya. Nah itu jadi kami ada waktu diskusi. Tapi kalian yang profesional yang dua-dua bekerja itu mesti set up waktu. Untuk bisa diskusi. Nah tadi misalnya yang Irena tanya. Dia sebagai kepala rumah tangga dia mesti baca buku. Dia mesti. Sekarang kalau istrinya tanya tentang firman Tuhan dia gak ngerti apa-apa. Terus nanti besok anak-anak tanya siapa yang jawab. Iya kan? Tentang firman Tuhan misalnya. Lalu tentang pendidikan anak tadi. Saya misalnya ya. Saya bagi tugas sama istri saya. Saya suruh dia baca buku tentang pendidikan anak. Lalu saya bilang, kamu baca buku dan kamu bimbing saya. Karena saya tidak punya enough time untuk baca buku mengenai pendidikan anak. Jadi kamu bimbing saya. Jadi dia kasih tahu, mesti gini. Kadang-kadang dia foto itu. Part-part itu difoto, dikirim WA. Lucu sekali waktu saya masih riset di Belanda tuh. Tentang filsafat, tentang community, tentang tema-tema itu. Terus pas saya lagi riset tema itu, dia baca buku, foto persis istilahnya sama semua. Lalu dia kirim ke saya. Loh, saya pikir istri saya sudah jadi filsuf juga ya. Saya sampai kaget karena yang saya lagi baca itu istilahnya semua sama saya dengan yang dia foto gitu. Jadi ya kita mesti sediakan waktu. Mesti sediakan waktu untuk kita nggak boleh anggap itu sebagai gini loh. Nggak boleh anggap itu sebagai hal yang seadanya. Kalau saya tidak bisa memprepare tempat wisata yang baik untuk keluarga, istri saya harus kasih dia authority untuk riset. Ya dong, itu fair. Saya tinggal approve budget, risiko,
Jadi saya nggak boleh memboikot istri saya, nggak boleh riset tempat wisata. Lalu akhirnya saya pilih asal-asalan. Misalnya saya bilang gini, oke Ma, kamu cari 3 opsi. Iya dong. Nah itu maksudnya supaya yang sering kali terjadi di dalam pernikahan Kristen itu adalah kan kita kerja. Habis itu kita pelayanan. Berarti ya itu tadi family itu sudah dapat yang sisa. Sisa uang, sisa waktu, sisa emosi, sisa tenaga. Jadi anak-anak itu kenapa mereka nggak mau melayani di gereja? Karena mereka papa mamaku sudah habis waktu di gereja. Dia sudah capek di kantor, sisa masih ke gereja lagi. Lalu aku ini berarti sudah opsi terakhir kan. Nah, jadi kita sebagai suami, sebagai istri itu mesti lihat bahwa family ini 3 kan. Yaitu pelayanan, pekerjaan, dan keluarga. Ini sebagai 3 yang harus dipelihara keseimbangannya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama dan kedua itu, Tuhan pertama itu adalah menciptakan infrastruktur. Yaitu alam semesta ini. Itu saya sebut sebagai fasilitas. Berarti pekerjaan dulu kan. Lalu kemudian apa? Ya di dalamnya sudah pasti kerohanian. Ya kalau kita bilang begitu Adam ada, kerohanian langsung ada. Lalu kemudian baru keluarga. Kalau keluarga tidak penting, kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Di posisi terakhir kan berhenti aja di 2. Di pekerjaan sama di kerohanian kan. Kalau Tuhan masih tambah 1 lagi berarti apa? Ini penting. Tidak boleh diabaikan gitu. Jadi karena itu saya lihat ya kuncinya 1. Yaitu kita nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Kalau kita mesti ada hal yang kita mesti lakukan untuk family kita, untuk pasangan kita atau untuk anak-anak kita. Termasuk tadi studi, dan kita nggak boleh egois. Oke Pak, nah kalau misalnya kita lanjutkan mengenai komunikasi nih Pak. Nah mungkin banyak gitu ya maksudnya gimana caranya kita bisa menghadapi kayak aspek-aspek atau misalnya prinsip-prinsip yang berbeda gitu dan antara satu suami dan istri. Mungkin misalnya dari aspek pendidikan, mungkin yang satu mungkin lebih kayak lebih baik masuk negeri aja karena mungkin bisa masuk ke kuliahan negeri. Yang satu sih iya, atau mungkin kayak yang satu istrinya pinginnya internasional, mungkin lebih bagus dan lebih baik. Dan mungkin juga prinsip-prinsip di dalam rumah kayak misalnya baca Alkitab, yang satu pingin yang pagi, yang satu pingin yang malam. Nah gimana gitu Pak untuk menghadapi perbedaan yang kayak gitu Pak? Jadi saya sebenarnya itu punya segitiga persiapan pernikahan ini. Jadi kalau kita mulai dari dasar dulu ya, segitiga itu ya dia anggap aja ya kanan saya ya. Di segitiga yang kanan saya bawa ini adalah pertama itu perbedaan dan persamaan. Perbedaan persamaan itu kalian mesti diskusikan di dalam persiapan pernikahan. Orang suka bilang begini, perbedaan kita bahas, persamaan enggak. Saya kasih contoh persamaan yang mesti diselesaikan, sama-sama boros. Kalau tidak dibahas, kamu tanggal 4 uang sudah habis dua-duanya. Lalu tanggal 5 mulai utang, betul lah? Datang ke mertua, datang ke papa mama ya kan? Karena persamaannya enggak bagus. Juga sama-sama pelit. Siapa mau jadi karyawan di rumahmu? Siapa mau jadi asisten rumah tangga atau sopir? Ampun Pak, engkau encinya sama aja. Kalau nasi, biji butir nasinya dihitung Pak. Ya kan, tidak ada orang mau karena suami istri sama-sama pelit. Jadi persamaan itu mesti dibahas gitu. Kalau persamaan itu tidak baik, bagaimana kita solusinya? Oke, sama-sama boros. Cara penyelesaiannya gimana? Harus didiskusikan di dalam masa persiapan pernikahan itu. Penyelesaiannya bagaimana? Lalu kedua, perbedaan sudah pasti. Saya selalu pakai contoh yang paling common itu ya. Kalau si istri sangat suka pelihara anjing, si suami, calon suami sangat anti anjing. Ini berarti apa? Konflik. Nah, kalian perhatikan ini yang saya selalu ngomong di semua konseling. Setiap pasangan harus menemukan namanya tantangan utama setiap pasangan. Tantangan utama adalah hal-hal yang akan menimbulkan konflik secara berulang. Itu namanya tantangan utama. Contoh tadi masalah binatang peliharaan. Itu kan konflik terus. Kalau suaminya tidak bisa terima ya kan. Karena itu kalau memang dalam masa persiapan pernikahan ini komunikasinya buntu berarti apa? Berarti kita bukan pasangan. Cari yang lain. Si gadis, kenapa si gadis bilang saya minimal 15 ekor anjing. Tidak bisa tawar. Si pria bilang, gak apa-apa, saya siapin 15 balok juga. 1 balok buat pukul 1 ekor. Wah, kalau gini berarti sudah bisa nyambung gak? Oke, berarti mesti cari orang lain. Si gadis mesti cari yang mau.
Kenapa? Karena bukan masalah anjingnya saja. Anjing ini kan imply pet shop, kotoran, dan lain-lain. Si suami mau nggak dimasukin mobil dia, dan nanti habis itu buang air di situ, mau nggak dia? Nah, jadi karena itu ini perbedaan-perbedaan ini mesti diselesaikan gitu. Nah, ini adalah satu di sebelah. Satu. Sebelahnya sini saya sebut sebagai kesulitan dan masalah. Di sebelah sini. Kesulitan dan masalah itu mesti didiskusikan, dibahas. Contoh. Si calon suami bilang sama calon istrinya. Ya, mama ikut. Masalahnya bukan masalah mama ikut. Mama ikut ini ada embel-embelnya kan. Mamaku galak, super galak, dan super cerewet. Jadi kalau mama yang paling kurang kesulitan itu kalau mama perempuan yang ikut. Karena dia kan ya sama anak perempuan sendiri masa sih. Tapi kalau mama laki yang ikut itu biasanya bahaya. Kenapa? Si istri sudah pindahin tempat piring ke kanan, mamanya pindahin ke kiri. Malam istri pulang dari kantor ribut dah tuh. Mama maunya apa? Saya sudah pindahin ke kanan, kenapa dipindahin lagi ke kiri? Itu bisa setiap hari kiri kanan terus tuh. Kayak partai politik, aliran kiri, aliran kanan. Itu akan repot. Nah, selesaikan bagaimana maunya. Oke, kita beli rumah, ya mama di sebelah, bikin pintu, dapur masing-masing. Bikin penyelesaian. Kalau nggak ada uang bagaimana? Mesti ada penyelesaian. Mesti cari penyelesaian. Oke, mama di lantai 2. Atau mama di mana? Diatur penyelesaian. Mama di kamar depan. Sudah. Gitu. Ya. Lalu kesulitan dan persoalan. Si perempuan bilang gini, calon istri bilang sama calon suami. Kok aku bawa 3 adik semua, 3 biaya kuliah. Kok setuju enggak? Kalau nggak diomongi, besok giliran gajian si istri ngomong. Si suami bilang gila, gaji gue habis dong nih 60% bayar adik lu kuliah semua. Tapi si cicinya bilang, papa, mama sudah ndak ada. Kalau nggak gue yang biayain siapa dong? Jadi itu mesti dibahas. Jadi, nah 2 ini akan bermuara ke segitiga titik di atas itu yang saya sebut sebagai kesepakatan. Kesepakatan ini bukan hukum Taurat, tapi kesepakatan ini adalah keringanan. Nah, di situ kita belajar fair. Saya contoh sama istri saya, fair aja deh. Kalau kamu repot, saya mau ke luar kota, kamu repot tidak bisa siapin koper. Saya yang siapin koper, oke? Saya sudah bikin sistem 3 menit beres siapin koper. Tapi itu berarti tidak mungkin rapi. Kamu harus terima. Sebaliknya kalau saya yang repot, istri saya yang siapin koper, saya juga harus terima tidak boleh cerewet batiknya mana. Itu namanya fair ya kan? Karena kalau kamu mau pilih batik sendiri ya kamu siapin sendiri dong. Kan istri saya juga repot, ada anak, urus les, apa segala. Karena urusan rumah tangga dia mesti urus gitu. Jadi kesepakatannya kita mesti bikin. Nah saya selalu tanya kepada setiap pasangan. Ya, misalnya saya tanya umpamanya, kalian tidak usah jawab sekarang, tapi umpama saya tanya pakai contoh. Yusuf, boleh nggak Novia pulang diantar teman kantor laki? Contoh. Itu mesti dibahas. Sebaliknya Novia boleh nggak Yusuf pulang antar teman cewek? Nah setiap pasangan yang saya tanya itu beda-beda jawaban. Ada yang bilang kalau kenal boleh. Ada yang bilang kalau beritahu boleh. Ada yang bilang hanya beritahu. Ada yang bilang hanya kenal dan beritahu. Nah ini beda-beda. Beda-beda itu dibikin namanya kesepakatan. Baca WA boleh. Ega baca WA Iren misalnya. Itu contoh. Mesti dibahas. Jangan sampai nanti kemudian satu hari Iren menemukan Ega baca WA dan Iren sangat marah sekali. Kenapa kamu baca WA saya? Kamu curiga. Kamu nggak percaya. Jadi kita bahas gitu. Di kota besar gini contohnya lain itu adalah saya bicara mengenai kartu kredit. Mau berapa? Itu mesti disepakati. Oke, maksimum 2 per orang. Ada orang itu sampai suaminya buka kartu kredit tanpa memberitahu istrinya. Istrinya marah besar sampai hampir cerai. Padahal kartu kredit itu di dalam tagihan tidak ada transaksi yang tidak benar. Judi online atau prostitusi atau pornografi tidak ada. Tapi istrinya merasa sangat terluka. Nah, sekali lagi seperti yang saya tadi bilang, setiap orang tuh belakangnya ada konteks yang panjang. Misalnya apa? Dulu papanya sampai dipenjarakan gara-gara kartu kredit. Jadi si perempuan ini mengatakan saya tidak akan mau kartu kredit. Sampai dia mau 1 karena kita dipaksa oleh transaksi online. Dia mau terima 1 kartu kredit itu sudah kompromi besar. Tapi si suami di dalam keluarga yang kartu kredit 3 tas, bagi dia saya baru 1 tas, nih masih kurang 2 tas lagi. Dia kan? Nah itu mesti dibahas. Contoh lagi yang kesepakatan. Uang siapa yang pegang? Mesti dibahas. Setiap pasang, saya konseling banyak pasang belakangan ini, semua beda-beda.
Ada yang taruh tengah Pak. Ada yang bikin pos masing-masing. Ada yang serahkan istri. Ada yang serahkan suami. Ada yang bilang, enggak, kami di tengah Pak. Nanti baru dari situ disalurkan ke kebutuhan masing-masing. Nah setiap pasang bikin kesepakatan. Nah itu yang di atas segitiga atas itu kesepakatan. Nah dari situ tuh baru kita terus kembangin pola ini. Dari sebelum menikah kita diskusi. Ya, misalnya contoh. Tanya kepada Eka sama Yusuf. Kalau Novia sama Irena punya anak berhenti kerja apa? Nah itu contoh. Itu mesti dibahas. Kalau enggak nanti keributan lagi. Ada pasangan mengatakan gini. Kalau mama dan papa perlu dukungan setiap bulan half dari gaji separuh. Berarti tidak mungkin tidak bekerja toh. Si papa mamanya si perempuan. Ya kan? Karena pasti berat kan? Nah contoh. Tadi yang tiga ada kuliah contoh. Dia juga pasti sungkan loh. Masa dia ambil terus dari suaminya kan? Dia pasti maunya juga kerja. Nah itu. Jadi ini segitiga ini dikembangin terus. Mulai dari sekarang diskusi. Jadi sebenarnya kita harus memelihara keseimbangan antara persiapan wedding dan persiapan marriage. Itu persiapan wedding tidak boleh kalahkan persiapan marriage. Itu seringkali salah. Jadi akhirnya weddingnya bagus, lancar, marriage-nya berantakan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya Pak, mungkin kita tuh tahu Pak, kalau misalnya di dalam keluarga Kristen mungkin ada kebiasaan seperti saat teduh bersama ataupun ada mimbar keluarga seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dengan pasangan-pasangan yang dari awalnya bukan orang yang dari orang percaya gitu, keluarga orang percaya. Nah, untuk membangun prinsip seperti itu tuh gimana Pak untuk masuk ke dalam prinsip keluarga Kristen? Itu bagus sih. Jadi mesti bikin kesepakatan ya, bikin kesepakatan misalnya kapan doa bareng gitu. Nah, tantangan biasa datang kalau saya bicara dalam konteks kalian ya profesional. Tantangan tuh datang tuh misalnya kalau arah kantornya beda. Kalau arah kantor sama itu agak mendingan bareng ya. Jadi relatif dalam konseling pernikahan itu saya temukan kalau arah kantor sama itu berangkat relatively hampir sama jamnya. Ya kan, tapi kalau misalnya satu tinggal di barat, satu ke selatan, satu ke utara. Ini berarti begini kan. Lah itu berarti jamnya bisa beda tuh. Bisa ada yang dekat, misalnya tinggal di BSD Pak, kan istri saya kantornya dekat. Nah itu gimana pengaturannya? Itu karena kadang-kadang ya kalian sendiri ngerti kan, di kantor itu isinya kan tuntutan. Deadline itu tuntutan. Istilah-istilah kantor ya saya pakai. Quality control itu tuntutan. Ya kan? Itu semua tuntutan. Itu semua tuntutan. Gitu. Report itu tuntutan. Jadi setiap istilah yang dipakai di kantor itu semua isinya tuntutan. Tuntutan. Jadi karena itu kamu kalau kamu nggak set up itu kamu bisa sangat lelah. Jadi diskusi lalu kemudian cari. Nanti kalau kita belum ada anak lagi gitu. Anak ini perlu waktu untuk ada waktu sama dia. Saya perhatikan anak saya misalnya. Kalau kamu nggak temani dia nggak belanja. Kamu cuma suruh dia, ya bikin kamu emosi, kamu akan dengan kekerasan. Berarti mesti oke, kita sekarang bikin ya. Waktu untuk saat teduh bareng, doa berlutut bareng gitu. Dan itu mesti ada pihak yang insist. Harus ada. Jadi kalau si prianya, si suaminya payah, ya si wanitanya harus insist. Jangan dua-duanya lembek. Nanti nggak jadi tuh. Ibadah keluarganya nggak jadi. Jadi mesti ada pihak yang terus bertahan. Ayo saat teduh gitu. Nah biasanya sebenarnya menurut saya istri itu sebenarnya mercusuar sebenarnya. Cuma ini kan konteksnya sekarang kan kerja ya. Tapi kalau kita belajar di dalam sejarah itu ya itu semua itu ibu. Agustinus tuh mamanya, Charles Spurgeon tuh mamanya. Ya, kita bisa terus ya Adoniram Judson mamanya. Semua itu adalah mama. Patong itu mamanya. Cuma kan konteks sekarang ini kan kerja. Jadi akhirnya istri ini tidak bisa betul-betul menjadi mercusuar, menara yang mengingatkan itu kadang-kadang tidak bisa terjadi. Tapi sebenarnya harusnya itu di istri. Kenapa? Karena dialah yang harusnya lebih dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi bukan dia pemimpin, bukan. Dia radar. Dia menara pengawas gitu. Jadi karena itu mesti ada pihak yang lebih bagus lagi kalau dua-dua bisa insist. Itu paling bagus. Itu paling bagus, dua-dua bisa insist untuk memelihara kerohanian keluarga. Tapi minimal satu harus ada terus bertahan untuk ayo kita saat teduh bareng, ayo kita doa bareng.
Dan dengan anak-anak itu misalnya contoh ya, saya kasih contoh saya aja. Setiap kali mereka libur itu saya usahakan ada saat teduh bareng dengan mereka. Masing-masing. Jadi tidak bareng begini. Kenapa? Karena aplikasi firmannya beda. Jadi saya sediakan 2 kali waktu. Satu-satu saat teduh. Karena anak saya 2, satu-satu saat teduh. Karena hari sekolah nggak bisa. Hari sekolah itu pulang dia sudah capek, dia kepengen main. Sedangkan PR masih banyak. Dan kadang-kadang yang mamanya pusing itu jam 10 malam baru cerita ada PR. Dan PR itu melibatkan harus keluar belanja peralatan. Pagi harus masuk sekolah jam 7. Mana ada toko buka? Pergi ke Indomaret, Alfamaret 24 jam nggak ada. Barang-barang yang mau dikumpulin itu nggak ada. Waduh, itu mau marah apa gimana? Susah ya. Dia baru ngomongnya 9:30 dia udah ngantuk tuh, Ma, aku belum bikin kerajinan tangan. Hah? Kerajinannya apa? Waduh, lem nggak ada, ini apa nggak ada, cutter sudah tumpul. Nah itu jadi ya akhirnya ya misalnya istri itu anak-anak pulang itu kenapa susah saat teduh bareng karena pulang itu adalah daftar absen tugas. Matematika ada PR, bahasa Indonesia ada PR, kerajinan tangan ada PR, itu IPA ada PR. Nah itu mesti absen. Kalau enggak dia lupa, nanti 9:30 baru dia ngomong. Gitu. Kalau cuma jawab soal di buku sih masih mendingan kan. Iya kamu tidur dulu nanti mama bangun jam 5. Nah itu jadi ya kita mesti atur supaya ada waktu gitu. Kapan misalnya doa yang lebih panjang mungkin ya kalau misalnya kalian yang dua-dua bekerja. Apakah hari Sabtu itu ada spare waktu doa yang lebih panjang gitu ya. Kalau di konteks gereja kita kan misalnya, ayo Sabtu tuh doa pagi bareng, ya kan? Datang bareng doa pagi gitu. Lalu ya kita atur gitu. Gereja juga kalau konteks gereja kita ya, Jericho untuk kita ngatur sehingga loading untuk orang punya self spirituality itu tidak akan terbengkalai sih. Karena kita juga tidak mengorganize kegiatan yang akan mengakibatkan orang itu terus kesedot. Itu satu. Kedua, dengan konteks gereja kita yang jemaatnya banyak juga kan bagi-bagi. Ya kan, bagi-bagi sehingga musiknya sih ketolong. Oke, Pak. Berikutnya mungkin terkait dengan finansial nih. Jadi kalau dalam pandangan kebanyakan orang kan salah satu orang itu boleh menikah kalau udah mapan gitu ya. Nah terus kira-kira kalau menurut Alkitab itu apakah ada konsep seperti ini gitu, konsep kemapanan terlebih dahulu dan kalaupun enggak bagaimana kita ya indikator mapan itu apa kayak gitu? Iya, jadi memang sebenarnya adalah survival ya. Survival itu sebenarnya basicnya sebenarnya. Maksudnya kita ini kan Tuhan cipta kita untuk bertahan hidup dan itu awalnya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa itu kan Kejadian 3 mengatakan bahwa manusia akan bekerja untuk mencari rezeki, mencari makanan itu. Jadi sebenarnya basic awalnya adalah gimana kita nggak lapar, kita survive gitu. Bagaimana kita bisa bertahan hidup. Kalau kita punya anak sekarang, apakah kita bisa memberi makan, kontrakan. Lalu kota besar ini sendiri by default costly, ya kan? Jadi cost aja yang triplex saja sudah 500-600 ribu tuh yang triplex yang gampang kebakaran. Kita nggak bicara rumah, bicara AC, bicara kamar mandi dalam, bicara kontrakan berdua, anak dan seterusnya. Jadi karena itu bagaimana kita bisa tapi ini adalah pikiran yang dasar. Pikiran yang entry level lah. Tapi pikiran yang lebih benar itu adalah bahwa gimana saya bisa berkarya sebagai seorang anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan dalam bidang tertentu. Lalu dari situ saya itu bisa kan saya misalnya ya. Kenapa hamba Tuhan itu melayani disuplai biaya hidupnya. Kita di GRI suka sebut sebagai uang hidup. Karena kan dia mau khotbah kan dia perlu makan untuk bisa berkhotbah, untuk bisa melayani. Jadi karena itu untuk dia bisa berkarya sebagai seorang guru yang mengajar, dia perlu makanan. Untuk bisa berkarya menjalankan panggilan dia sebagai seorang jurnalis, kan dia perlu hal-hal dasar ya, makanan, rumah, dia perlu laptop untuk bikin laporan berita. Nah itu jadi di situ kemudian kita mengerti bahwa oh ya memang kebutuhan-kebutuhan itu harus tercukupi gitu. Jadi karena itu ya kita mempertimbangkan dari situ starting point-nya kita terus kembangkan. Kalau gitu berarti kalau mereka berdua berapa sebenarnya kebutuhan yang mereka cukup gitu. Ya untuk kebutuhan mereka berdua. Jadi karena itu kadang-kadang cukup tidak cukup itu agak sedikit kontekstual.
Kadang ada mama sakit diabetes 4 juta sebulan. Beda lagi komponennya kan. Karena mama, misalnya kalian anak tunggal. Anak 3 tapi 2-nya autis. Kamu sendiri yang mandiri. Nah mama gimana nih? Mama diabetes nih obat 4 juta nih sebulan. Insulin lah, inilah, itulah, cek lab lah, apa segala gitu. Nah kemudian dari situ kita mulai hitung. Komponen cost itu untuk setiap keluarga. Itu kita begini. Oke. Yusuf mau menikah dengan Novia, implikasi finansialnya apa? Itu jangan dipahami bahwa Novia itu mata duitan, tidak begitu, bukan. Itu adalah implikasi rasional dari hubungan ini. Ya memang karena dengan adanya dia berarti makanan, berarti cucian nambah. Kalau cucian nambah, mesin cuci nambah berarti listrik nambah, ya kan? Makanan sudah pasti nambah. Lalu nanti ada implikasi yang lain apa lagi? Ada cicilan motor atau cicilan mobil dan seterusnya. Jadi itu hal wajar. Nah, di situ kita hitung. Kira-kira bisa cukup apa tidak. Nah, umumnya kita di kota besar itu kita selalu membangun namanya tanda kutip, saya nggak tahu ini istilah dipakai atau tidak. Saya pakai istilah exit strategy. Exit strategy itu kita mesti ada cadangan. Kalau ada force major, ada apa gitu. Kadang-kadang kan kita ada BPJS, ada asuransi. Tapi sepengetahuan saya semua ada limit. BPJS sangat ada limit. Asuransi pun ini terakhir ada teman sakit, ada limit juga. Jadi kalau begitu berarti kita sendiri mesti mempunyai cadangan untuk, nah anak ini paling rentan, gampang sakit kan. Nah jadi di situ kita hitung lalu sekarang dengan begini saya mesti melangkah. Nah si calon suami harus pikirkan kemungkinan terburuk, yaitu istrinya tidak bekerja. Dia nggak boleh berpikir bahwa dia menikah dengan harapan istri bekerja. Kalau begini caranya nanti poligami dong. Iya dong, perlu 7 istri supaya semua kerja cukup. Kan nggak bisa begitu. Dia harus berpikir bagaimana caranya dia itu bisa paling sedikit untuk kebutuhan dasar itu dia bisa mandiri membiayai rumah tangga dia sendiri. Karena kamu begitu sudah menikah ya, kamu nggak bisa nginep tempat mama, nginep tempat koko, itu nggak bisa. You have to maintain your own family. Jadi saya misalnya tinggal dekat koko dekat di Kemayoran itu. Kalau istri saya pulang ke rumah mertua, koko saya sudah nginep sini, saya nggak mau. Karena saya harus mempertahankan rumah tangga saya. Jadi koko saya udah nggak ada orang yang masa sudah makan pagi sini, boleh. Makan pagi saya ke situ. Tapi saya nggak mungkin nginep di situ. Karena kan Tuhan kasih saya rumah tangga. Yang saya mesti pulang, cek jangan-jangan kemarin keran dah ditutup waktu mereka berangkat. Iya kan? Nanti kalau saya nginep rumah koko, boyong baju, habis itu sudah seminggu saya balik lagi, tagihan air udah 9 juta. Iya kan? Kompor meledak. Tidak mungkin. I have to maintain my own family. Gitu. Nah itu berarti apa? Berarti kita mesti hitung nih. Gimana kita maintain secara finansial dengan segala kondisi. Berkaitan sama itu Pak. Jadi kan tadi ada sempat disebut juga exit strategy dan kayaknya emang banyak kebutuhan yang harus dipersiapkan. Nah terus di satu sisi lain ada pengeluaran untuk ya sebut saja pernikahan gitu ya. Nah itu kalau gitu kira-kira gimana untuk secara bijaksana menentukan berapa yang kita membuat pernikahan kita mau segini aja nih, kurang lebih kayak ada indikator apa gimana kita bisa pakai. Nah ini baik ya juga dalam konteks persiapan pernikahan. Jadi misalnya kalian begini, starting itu harus uang sendiri, starting. Papa mama kedua pihak nih ya, kami kemampuannya adalah ada makanan di pemberkatan nikah, itu kemampuan kami. Oke. Nah mereka punya kebutuhan juga, relasi dan seterusnya. Ya open-openan aja. Kalau memang ada tambahan-tambahan ya silahkan papa mama kalau memang ada kebutuhan itu. Tapi kami terus terang tidak bisa. Memang kita juga nggak boleh terlalu kaku sebagai anak untuk memblok mereka punya kebutuhan. Nggak boleh. Kecuali mereka bikin pesta terus bebani kalian itu lain kan. Itu kalian kan tidak sanggup misalnya. Kalau kalian memang ada kebutuhan itu, misalnya kami ada makan keluarga, oke. Jadi dari kalian dulu starting keputusannya apa berdua. Dengan juga memperhitungkan the future. Gak boleh kamu punya tabungan misalnya 300 juta kamu ludesin semua. Terus abis itu mulai hari pernikahan hari ini besok mulai utang.
Ya, kartu kredit dijebolin sampai decline, kan tidak bisa begitu. Jadi kamu mesti hitung juga the future. Misalnya apa? Cicilan rumah bagaimana? Cicilan mobil bagaimana? Ya kan? Jadi karena itu, nah kalau memang tidak mungkin, nah sebenarnya begini, saya coba kembali kepada basic. Pernikahan itu kan tiga pengakuan. Pertama pengakuan Tuhan, ini pertama. Karena ini paling mutlak, harus ada pengakuan Tuhan. Kedua, karena kita tinggal di dalam masyarakat, dalam negara, maka pengakuan negara harus ada. Kalau tidak kita bermasalah secara legal, maka catatan sipil. Ketiga, pengakuan masyarakat. Nah itu sebenarnya resepsi itu sebenarnya, meaningnya adalah pengakuan masyarakat. Bahwa mereka sudah menikah. Nah karena keterbatasan kadang-kadang pengakuan masyarakat digabungkan dengan pengakuan Tuhan di pemberkatan. Menjadi disaksikan oleh Tuhan dan jemaat. Ya sudah di situ. Nah sehingga ini yang ketiga ini menjadi opsional. Kalau memang mungkin ya silakan. Yang dua ini tidak bisa opsional. Pengakuan Tuhan itu pertama dan pengakuan negara. Karena itu contoh ya, ini urutan yang mutlak. Kami gereja hamba Tuhan tidak bisa terima, saya pernah tolak juga waktu di Malang dulu, pasangan yang minta catatan sipil dulu. Kami tidak bersedia. Tidak bersedia. Kenapa tidak bersedia? Karena pengakuan Tuhan harus datang dulu baru pengakuan negara. Nah, memang dalam prosesnya itu banyak sekali kesulitan. Contohnya mereka di luar negeri yang memerlukan kebutuhan untuk visa. Visa misalnya. Itu kadang-kadang mereka maunya, Pak kami baru ready pemberkatan nikahnya itu bulan November Pak. Tapi pacarku ini si perempuan nih visa student dia nanti habis bulan Mei. Bisa nggak kami catatan sipil dulu bulan Juni supaya langsung mengajukan visa. Nah, lalu masalahnya apa? Masalahnya kalau kamu mau catatan sipil, kamu nggak mau nurut sih itu urusan kamu kan. Masalahnya catatan sipil tidak mau mencatat kalau tidak ada akte nikah gereja. Karena catatan sipil bilang, orang datang ke catatan sipil, bolehkah kami dinikahkan sini? Kamu nggak tahu ini namanya apa? Catatan sipil, kami hanya mencatat. Yang menikahkan bukan kami, agama yang menikahkan. Kamu nggak baca apa tulisannya catatan sipil? Kami hanya mencatat. Yang menikahkan tuh agama, yuk mesti ke agama. Lalu mereka balik lagi ke gereja. Pak boleh nggak akte nikah dikeluarin dulu sebelum pemberkatan? Ini mana bisa? Gua sih tanda tangan bisa, tapi tanggung jawabnya gimana ya kan? Nah jadi kemudian di situ kami tidak mau. Jadi urutan ini kita pertahankan. Pengakuan Tuhan dulu, baru pengakuan negara, baru pengakuan masyarakat. Kalau ini tidak bisa, ini digabung ke dalam pemberkatan nikah. Undangan dikasih, teman kantor diundang, datang ke pemberkatan, sudah di situ mereka menyaksikan bahwa kalian sudah diberkati. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Berikutnya mungkin, masih berkaitan sama pernikahan lagi. Jadi karena tadi kan sempat disebut bahwa orang tua itu mungkin punya ekspektasi yang pesta dan segala macam. Itu kira-kira gimana sih Pak sebetulnya kalau misalkan negosiasi sama merekanya itu ada ini nggak Pak? Gimana caranya biar enak? Apakah pernah ada pengalaman mungkin yang cukup alot sama orang tuanya kayak gitu pernah nggak Pak? Dulu waktu saya menikah, saya bagi dua. Jadi kan orang tua saya sudah meninggal waktu saya menikah ya. Jadi saya hanya pemberkatan saja. Saya dan istri saya, uang kami. Mereka ada kebutuhan untuk kenalan teman-temannya, silakan. Jadi itu artinya, jadi kita cut clear aja. Jadi pemberkatan supaya mereka tidak bantu apa-apa. Juga saya tidak bantu apa-apa ke mereka. Cut clear aja. Nah kita perlu duduk sama-sama dengan kedua belah pihak dan ngomong terbuka gitu. Nah itu perlu kita apa adanya. Memang kami tidak mau merepotkan. Jadi kita juga sebagai anak ya, menurut saya jangan starting point dengan kita mau resepsi. Kecuali kita ready secara finansial. Menurut saya itu kurang tanggung jawab. Kamu sendiri gak ready secara finansial. Papa mama udah biayai kamu sampai kuliah beres, sekarang kamu tuntut resepsi lagi. Itu kurang fair. Kecuali mereka yang mau. Kita selalu berangkat dengan kondisi finansial kita yang mau menikahi. Kami ready-nya pemberkatan. Ready-nya adalah makan keluarga saja. Sekian pasang. Nah kalau mereka mau ya monggo. Mereka terusin ke dalam resepsi. Karena itu juga tidak bisa dihindari. Misalnya tadi saya bilang relasi dan seterusnya. Oke. Udah Pak, sekian dari saya. Baik Pak, kali ini saya ingin bertanya mengenai potensi konflik di dalam pernikahan. Yang pertama,
menikah itu kan mempersatukan antara dua orang dengan pribadi yang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Di mana sebelumnya kami hidup sendiri-sendiri, tetapi dalam pernikahan kita harus hidup di dalam satu rumah dan menyatukan karakter. Maksudnya itu sangat sulit. Dan bagaimana kita bisa saling mendukung dalam menghadapi perubahan besar dalam pernikahan seperti tanggung jawab keluarga, tinggal bersama, atau mengasuh anak. Seperti itu. Jadi pertama-tama itu basisnya adalah perbedaan melengkapi persamaan mayoritas itu dulu. Kalau perbedaannya sudah meruncing, berarti bukan dia pasangannya. Kalau umpama ngomong-ngomong ya, ketemu perkenalan itu, isinya nggak semua, nggak bisa, nggak begitu ya, berarti bukan dia. Isinya aja udah nggak semua ya kan, sorry nggak bisa, nggak cocok gitu ya. Itu kamu kalau paksa ya itu akan divorce. Karena apa? Karena selalu kata kuncinya itu persamaan mayoritas, prinsip dasar, perbedaan itu melengkapi. Jadi perbedaan itu jangan meruncing. Nah ada memang perbedaan-perbedaan itu, tetapi itu dinegosiasikan, diajak ngomong, bisa nggak? Nah jadi selalu arah panahnya itu mendekati ke tengah, ke penyatuan. Jadi misalnya satu ekstrim, dia satu itu orang yang saya nggak bilang boros lah, mudah mengeluarkan uang. Satu sulit mengeluarkan uang. Nah ini mesti ada titik tengah kan? Ya kan? Kalau enggak nanti ribut terus tuh. Nah itu saya suka kalau ke daerah-daerah ya orang-orang tua itu, kalau jemput, ayo pergi makan, habis saya khotbah gitu ya, orang tua yang jemput pergi makan. Itu dari gereja sampai rumah makan tuh debat uang parkir tuh. Karena si suaminya, misalnya di situ di kota itu 2.000, si suaminya kasih 5.000. Ya, wah itu debat tuh sampai di rumah makan tuh saya nggak diajak ngomong. Ya kan istri bilang, kamu jangan sok kaya, jangan sok pamer ya, kamu merusak pasaran. Si istri, si suami bilang, cuma sekali-kali ini aja kamu nggak kasih, hidup udah susah gitu masih pelit juga, kamu nggak kekurangan terus gitu. Nah itu ya mungkin ya mereka punya history sebenarnya, tapi ya kita mesti jalan ke titik tengah. Jadi mesti ngobrol aja. Saya bilang kadang-kadang tidak ngobrol sehingga akhirnya itu dibiarkan terus meruncing itu. Jadi masuk itu pernikahan itu isinya cuma satu, komunikasi. Nah, yang membedakan antara cinta monyet dengan cinta yang benar itu adalah activity oriented atau communication oriented. Kalau anak SMP sama pacaran ya, bakso bareng, nonton bareng, ya bulu tangkis bareng, pokoknya semua activity. Nah kalau orang matang mau nikah itu dia bukan lagi activity tapi communication. Kita enggak perlu harus di tempat yang romantis ya, di KFC, McDonald nggak apa-apa, tapi bahas masalah kartu kredit diselesaikan. Bahas masalah mama diselesaikan. Jadi bukan tempatnya yang kita perlu, ngobrolnya yang perlu. Kalau di tempat romantis tidak bisa ngobrol, rame buat apa? Cuma foto-foto doang. Nah, bukan itu yang kita cari. Itu ada partnya, tapi sekarang ini perlu bahas. Cari tempat yang terbuka, bahas bagaimana masalah mama, bagaimana masalah Anji, bagaimana masalah kartu kredit, bagaimana masalah adik yang kuliah. Itu perlu ngobrol. Jadi komunikasi itu mesti bangun terus dan itu harus tidak boleh berhenti komunikasi. Baik Pak, terima kasih. Saya tertarik dengan yang tadi Bapak katakan mengenai negosiasi. Dalam menegosiasikan perbedaan itu kan pasti ada kompromi, ada hal yang dikompromikan. Sejauh mana ya kita bisa berkompromi dengan perbedaan tersebut? Bagaimana menentukan batas mana yang bisa dikompromikan dan yang mana yang tidak bisa? Selalu prinsip firman yang mutlak itu kita pegang. Jadi prinsip firman yang mutlak itu kita tidak bisa tawar. Tetapi hal-hal lain gitu ya. Contohnya kita jangan terlalu kaku. Misalnya saya biasa juga begitu. Ya, jadi saya ngomong sama istri saya sisa nikah ya. Mari kita bikin mudah saja. Ya, jangan bikin rumit. Hidup sudah rumit, jangan bikin rumit. Contoh, waktu saya menikah itu istri saya masih kerja di rumah sakit. Dan dia dokter. Kamu sibuk, saya sibuk. Oke? Kita jangan bikin aturan ngepel setiap hari 2 kali. Itu bikin menderita sendiri, betul lah? Sedetik kamu rumah kosong, tidak ada anak kecil, tidak kotor, sudah 2 kali 3 kali seminggu aja. Jadi kita bikin isi aja, Nah biasanya itu keributan itu timbul karena Amsal sudah bilang kecurangan, kesepakatan. Contoh, suami ini boros,
mereka bikin kesepakatan berdua, plafon 3 juta lu boleh pakai, di atas itu harus diskusi. Dia pulang-pulang beli HP 5 juta, nggak ngomong. Ribut dah tuh. Si istri akan merasa dicurangi kan. Nah jadi sebenarnya kalau aturan itu, kesepakatan itu dijalani sama-sama dengan fair, rata-rata tuh mulus. Kita ngobrol, oke. Nah gini, nggak apa-apa kalau kamu mau revisi plafon, diskusi aja kan. Misalnya Yusuf bilang, Novia kita revisi plafon. Jangan 3 juta ya, naikin jadi 5 juta. Setelah diskusi beres, waktu diskusi motivasinya udah mau beli HP dia. Ya kan? Setelah diskusi beres, baru besok pulang dia beli HP dia misal. Tapi nggak apa-apa, si Novia kan merasa lebih fair dong ya kan. Karena plafon sudah direvisi. Jangan beli HP dulu baru bicara plafon. Nah itu jadi kalau kita sama-sama sepakati, kita bahas ya, diskusi, bahas. Itu yang saya khawatirkan dari pasangan profesional di kota besar adalah they don't have time to discuss. Itu yang saya khawatir. Saya berapa kali konseling terakhir ini saya suruh simulasi. Coba simulasi kalau kamu sudah ditinggal di sini, kantor di sana, pulang jam berapa? At the end waktu diskusinya kurang. Karena hari Sabtu Minggu itu kadang-kadang ya cucian numpuk. Ya kan? Cucian numpuk kamu mesti beresin. Kadang-kadang rumah mesti beresin. Ya kan? Nah apa sekarang? Karena kadang kamu di starting mulai kamu langsung pakai asisten rumah tangga itu isunya banyak. Isu finansial pasti. Kedua saya sendiri kadang-kadang juga tidak terlalu menyarankan di tahap awal langsung ada asisten rumah tangga. Karena kamu sendiri masih perlu keintiman. Keintiman tuh tengah malam mbaknya menggigau terus dia teriak-teriak. Kamu terganggu kan? Keintimanmu terganggu gara-gara dia. Ketiga, kamu kadang-kadang mau tukar pikiran yang lebih keras. Nggak bisa. Jadi kurang bebas. Jadi tahun-tahun pertama itu kalau kita masih bisa handle sendiri. Kalau kamu suami istri kerja, mesin cuci pasti mesti ada. Ya dong, nggak mungkin dah. Kamu mau cuci sendiri. Ya kan hari Sabtu itu, ya apalagi aliran yang perfeksionis itu cuci mulai jam 6 pagi berakhir jam 6 sore tuh. Dan berakhir dengan panggil tukang pijat ke rumah. Nggak mungkin kan, mesin cuci. Berarti apa kalau mesin cuci? Nggak bisa ideal, betul lah. Jadi yang perempuan tuh harus belajar. Nggak mungkin ideal, ya kan? Tidak mungkin. Nah maka ada yang bilang gini, ya apa mesin cuci kerak kucek. Nggak mungkin ideal kan? Lah kamu mau gimana? Kamu juga kerja kok. Jadi saya ngomong sama istri kadang-kadang kalau kita fair-fairan aja ya itu misalnya mbak nggak masuk karena lebaran. Pesan makan Gojek. Istri bilang boros loh. Loh kan gaji mbak berhenti. Stop kan kita gaji harian ya. Gaji mbak berhenti kan. Gaji mbak berhenti berarti boleh dong kita pakai untuk makanan Gojek kan. Jadi itu fair-fairan aja secara rasional. Kalau istri bekerja berarti jangan expect dia masak. Jangan expect dia masak. Itu fair. Nah, dan seterusnya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, mengingat kita semua adalah manusia yang lemah, tidak menutup kemungkinan pada saat kita sudah memasuki pernikahan akan terjadi konflik. Apa yang Alkitab ajarkan mengenai pengampunan dan rekonsiliasi dalam pernikahan Pak? Ya, ini baik ya. Jadi ya begini. Kita mau cari ribut atau mau cari kebenaran? Itu dulu. Jadi kalau mau cari kebenaran berarti mari kita ngomong baik-baik aja. Oke. Yang salah mengaku salah, minta maaf, bertobat. Ya kan? Yang benar juga nggak boleh merasa menang dan sombong. Buat apa? Nggak ada gunanya kamu menang sama pasanganmu kok. Jadi kita kepengen baik kan, kepengen benar lah di hadapan Tuhan. Ya kita diskusi baik-baik aja. Gimana? Ega, misalnya Irena tanya, menurut kamu ini benar enggak? Memang nggak benar, sorry. Ya sudah. Ya aku nggak ulangi lagi gitu. Kan kita mau cari kebenaran, buat apa harus ribut? Jadi kita ngomong baik-baik saja, diskusi baik-baik, dan itu harus dibiasakan sejak masa pacaran. Jadi masa pacaran itu adalah masa pembiasaan untuk berkomunikasi. Nah, yang saya tadi bilang, bahaya daripada pacaran cinta monyet activity center itu, kenapa bisa jatuh ke dalam perzinahan? Karena fokus kepada activity. Sehingga lama-lama pacarannya menjadi kebablasan dan akhirnya jatuh ke dalam perzinahan. Sebelum mereka menikah. Tapi kalau mereka communication center, mereka sudah tahu bahwa kita bukan activity-nya yang penting. Tapi kita komunikasi. Ya itu mesti dilatih. Jadi komunikasi itu mesti dilatih dari masa pacaran. Ya. Bawa buku, bawa tablet gitu, kita bikin bulanan yuk coba. Hitung bulanan. Ya kan? Ayo Ega gaji berapa, Irena gaji berapa, begitu ya. Hitung bulanan yuk
coba sekarang dengan realistis gitu. Lalu sekarang space, oke Ega kamu spend boleh ganti HP maksimum 2 tahun sekali misal dengan kondisi finansial begini. Karena kalian sendiri di kantor kan sudah tahu rate gaji naiknya tahu kan? Rate gaji naik kan sekian persen kan. Jadi kalau gitu bisa prepare setahun nggak boleh beli ganti HP. Nah kalau begitu berarti apa? Berarti pegang HP mesti jaga dong. Ya kan? Karena ada batasan. Nggak bisa allowance-nya tuh nggak bisa bebas ganti HP. Nah itu jadi di situ kita pakai waktu untuk ngobrol, untuk komunikasi, untuk kita tata. Gitu. Nah salah yang penting itu bukan hanya minta maaf dan dapat pengampunan dari pasangan. Tapi jangan ulangi lagi. Yang menyakitkan itu kan berulangnya gitu. Jadi oke, kamu kan sudah janji kalau nggak boleh makan sama yang beda jenis kelamin, ya kan? Ya berarti itu mesti dipegang gitu komitmennya. Jangan sampai kemudian nanti waduh sorry aku lupa bilang gitu. Pergi makan bareng sama teman kantor nggak ada apa-apa sih, cuma pergi makan bareng. Tapi kan si pasangan merasa terluka kan, gitu. Nah, itu jangan diulangi lagi. Kamu mesti pikir pasanganmu punya perasaan, gimana perasaan dia gitu. Saya kadang-kadang ngomong begini sama istri, hidup itu sudah ribet. Mari kita kurangi ribetnya. Salah satunya dengan apa yang kita sama-sama sepakati ya, kita sama-sama jalanin gitu. Mungkin kita mesti berhenti kali ya Ega ya. Karena waktu ya. Thank you ya. Ya, terima kasih banyak Pak Un untuk arahannya, untuk bimbingannya juga bagi kami yang sudah mempersiapkan untuk pernikahan. Sekian untuk podcast Truth and Love Suara Hati Gembala hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai saat ini. Sampai berjumpa kembali di podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.